Selamat datang di kuliah umum penerapan Big Data dan AI di Fintech. Nih, apa kabar nih buat teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan agar bisa mengikuti kegiatan pada hari ini dengan lancar ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman dan para hadirin yang telah menyempatkan hadir di waktu tengah kesibukannya untuk dapat menghadiri kuliah umum pada siang hari ini. Oke, pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya yang berupa nikmat sehat serta kesenggangan waktu, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada acara kali ini. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, alangkah baiknya kita awali dulu acara kita dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, langsung saja ya. Perkenalkan, saya Ahmad Siddiq Rofiuddin dan rekan saya. Azizan Hawari selaku Master of Ceremony pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum dimulainya kuliah umum pada siang hari ini, diinformasikan nih buat teman-teman untuk dapat memposisikan kamera jika audionya terlebih dahulu ya. Nah, dan juga nih buat teman-teman yang tidak ada kendala pada kamera, boleh nih untuk dinyalakan kameranya. Dan juga untuk audio atau mic boleh dimatikan dulu ya. Oke, baik. Sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu kita dengarkan kata sambutan dari Pak Rahman Fauzi. Untuk Pak Rahman Fauzi, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Mas Ajis dan Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan siang hari ini ya kita bisa bertemu di acara yang luar biasa ini, kuliah umum. Telah hadir di tengah kita Pak Rifan, sudah hadir apakah Pak Rifan? Selamat siang Pak Rifan. Iya, selamat siang semuanya. Oke, luar biasa. Dari link aja ya Pak Rifan ya? Iya, betul. Iya. Nanti mohon nitip salam buat Pak Wijayanto ya. Oh iya, iya, iya. Ya, Oh, teman kuliah saya di Elektro ITB waktu itu. oke. Iya. Baik, jadi acara ini memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembelajaran semester kita. Dan saat ini secara internal dari tim teaching juga sudah ada Pak Fakih ya, dan mungkin ada Bapak Ibu dosen yang lain itu sudah merancang kegiatan ini sebagai bagian dari pengayaan perkuliahan gitu ya. Dan kami berharap nih teman-teman, rekan-rekan mahasiswa semua disiapkan ya catatan, mungkin pertanyaan dan sebagainya, mumpung beliau Pak Rifan hadir di tengah-tengah kita. Dan saya berharap nih pengalaman beliau nih di industri bisa memberikan manfaat yang besar ya bagi kita semua. Karena pada dasarnya ketika kita berada di dalam lingkungan pendidikan ya, kita ingin agar ketika lulus ya, kebermanfaatan kita sebagai individu maupun entitas alumni secara keseluruhan itu bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat ya. Tentu kalau kita perinci, yang dimaksud dengan masyarakat itu bisa keluarga ya, masyarakat lingkungan kita, industri, pemerintahan, dan banyak sekali yang lain gitu. Dan data ada di semua lini tadi itu ya, dan data ada di semua lini kehidupan kita ya. Ketika kita bisa memanfaatkan data dengan sebaik-baiknya, ya insya Allah itu akan memberikan benefit ya, memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Dan kami dari program studi ya, tentu berharap ya rangkaian kurikulum pendidikan kita itu bisa menghasilkan alumni-alumni yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada
bangsa, dan kemanusiaan. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Rifan, Pak Fakih, dan teman-teman panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih kepada Pak Rohman Fauzi atas sambutan yang telah diberikan. Ya. Nah, tadi kan udah dijelasin bahwa data itu sangat bermanfaat nih. Nah, kalau gitu di kuliah umum DWBI dan Data Analytics yang ini, kita akan ditemani nih oleh moderator kita yang sekaligus sebagai dosen pada jurusan Sistem Informasi. Beliau adalah Pak Fakih Hamami. Halo Pak Fakih. Halo, selamat siang semuanya. Sehat? Alhamdulillah Pak, Sehat, sehat. Pak. Alhamdulillah. Nah, Pak gimana Fakih nih gimana, sehat? kabar Pak Fakih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya deh. Oke, mungkin langsung saja nih. Tapi sebelum itu buat teman-teman nih, jangan lupa ya bahwa nanti akan ada feedback di akhir acara. Maka dari itu diharapkan bagi teman-teman untuk tidak meninggalkan ruangan ini Kak sebelum acaranya berakhir. Jadi buat teman-teman tetap semangat dan juga tetap stay tune ya. Nah, bener banget di Rocky, dan alangkah baiknya juga nih buat teman-teman juga dapat menyimak materi kita pada siang hari ini, dan kalau bisa dirangkum dan untuk dapat sharing juga ke teman-teman yang nggak dapat hadir gitu. Dan kalau misalnya mau upload snap IG, jangan lupa tag ya dari akun IG dari Lab EDE dengan @live@ede. Nah, untuk memasuki acara selanjutnya, Lovi, lebih baik kita langsung aja ya diambil alih oleh moderator kita, yaitu Pak Fakih Hamami. Kepada Pak Fakih, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Ajis dan Rofi atas kesempatannya, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, semoga sehat selalu. Alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan kuliah tamu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rohman tadi, bahwa kuliah tamu ini merupakan rangkaian dari perkuliahan yang sudah dirancang dalam kurikulum, tentu saja untuk menambah wawasan dari sisi industri. Topik yang diangkat pada siang kali ini yaitu tentang penerapan Big Data dan AI di FinTech. Ya, karena sebagian besar kelas ini adalah bersinggungan dengan data, entah itu data analitik, big data, AI, dan sebagainya, sehingga tentu perlu wawasan lebih lanjut di pemanfaatan data dan AI ini di sisi industri seperti apa. Dan domain yang diambil adalah fintech atau financial technology. Ini merupakan sebuah inovasi teknologi di bidang keuangan yang tentu saja tujuannya untuk membuat transaksi keuangan bisa menjadi lebih cepat, lebih praktis, dan sebagainya. Mungkin dari Sistem Informasi Telkom University mungkin kurang concern dalam pemanfaatan data di bidang fintech, sehingga itulah kenapa kita mengangkat topik ini, sehingga bisa menambah wawasan lebih luas lagi. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Arifan Kurnia. Assalamualaikum, selamat siang Pak Arifan. Waalaikumsalam, selamat siang semuanya. Salam kenal, Bang, bisa berjumpa. Jadi beliau merupakan Vice President of Big Data, AI, and Anti-Fraud Engineering di Link Aja. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan topik tentang pemanfaatan atau penerapan Big Data AI seperti apa di financial technology. Sebelumnya mohon izin Pak Rifan untuk menyampaikan di kurikulum vitae teman-teman peserta. Jadi Pak Rifan Kurnia merupakan teknologi leader ya, yang sudah berkecimpung di bidang big data dan analitik di berbagai industri, mungkin sekitar 10 tahun. Jadi saat ini posisi merupakan tadi Vice President di Link Aja yang bertugas untuk membangun end-to-end data teknologi, end-to-end big data teknologi, melaporkan secara langsung ke CTO. Kemudian sebelumnya pada tahun 2018 sampai 2019 beliau adalah senior data manager di Bukalapak.
Dan sebelumnya pada tahun 2016 sampai 2018 beliau adalah Head of Data Science di Allianz. Ini merupakan perusahaan multinasional ya Pak, yang bergerak di bidang financial service kalau saya tidak salah. Kemudian pada tahun 2017 sampai 2019 beliau merupakan advisor dan industri ekspor di IKRA. Jadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan dan teknologi berbasis data. Kemudian pada tahun 2015 sampai 2019 beliau merupakan data advisor dari Coinwork. Jadi merupakan leading peer-to-peer fintech di Indonesia yang pertama kali terdaftar di OJK. Kemudian pada tahun 2015 sampai 2016 beliau merupakan spesialis di Advanced Analytics XL. Pada tahun 2013 dan 2015 beliau adalah senior analis di Retail Analytics Citibank. Pada tahun 2012 dan sampai 2013 beliau sebagai di Risk Analytics Accenture, dan banyak sekali pengalaman beliau di berbagai perusahaan baik nasional maupun multinasional. Jadi luar biasa sekali kita kedatangan tamu pakar dari industri, dan merupakan kesempatan bagi kita semua untuk belajar dari beliau. Pendidikan, beliau menyelesaikan pendidikan di Gadjah Mada University atau di UGM pada tahun 2007 sampai 2011. Konsentrasi beliau di Financial Statistik, kemudian melanjutkan di IPB Bogor dengan konsentrasi Data Science, dan tahun lalu beliau mengikuti program Executive Education di Harvard Business School, UAE. Beliau juga tergabung di beberapa organisasi profesional seperti di Intelligent Transport System Indonesia sebagai Head of Data Management sampai sekarang. Beliau juga merupakan anggota dari Inform USA sampai sekarang, dan di Google Developer Group dan Data Science Indonesia. Beberapa penelitian yang dipublikasikan beliau juga ada beberapa, dan beliau mempunyai interest di scuba diving, football, basketball, dan traveling. Oke, begitu sekilas mungkin yang dapat saya sampaikan. Tentu pengalaman beliau masih sangat banyak sekali ya jika kita breakdown lebih dalam. Sesi kuliah umum ini akan dibagi 2 sesi, yaitu pertama adalah paparan dari Pak Rifan untuk menyampaikan materi mungkin sekitar 30 menit Pak. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh tanya jawab dengan teman-teman peserta. Dan saya Fakih Amami selaku moderator akan membawakan acara ini sampai selesai diskusi dengan teman-teman peserta. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Rifan Kurnia, Vice President of Big Data, AI, and Anti-Fraud Engineering Link Aja. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Rifan. Oke, terima kasih Pak Fakih, Pak Rohman Fauzia atas undangannya. Senang sekali akhirnya kembali lagi kampus gitu untuk ngajar ya. Setiap diajak untuk ngajar kampus sih sebenarnya saya senang terus ya, karena ketemu sama mahasiswa lagi, jadi berasa kuliah lagi gitu. Makanya juga sekarang kebetulan saya ini belum masukin ke CV ya, saya kuliah lagi gitu ya. Tapi masih tahun depan sih ya, jadi saya mau ambil cyber security gitu ya di King's College. Jadi ya seperti yang Pak Rohman tadi bilang ya, jadi kalau kita makin belajar tuh kita ngerasa makin banyak nggak tahunya gitu ya. Jadi dulu saya ngerasa ternyata data itu banyak aplikasi dan segala macam, tapi ketika saya mulai bekerja di industri, saya makin ngerasa kayak ini data kayaknya manfaatannya itu nggak sebatas dari apa yang kita pelajari, bahkan dari ya semacam webinar gitu gitu. Jadi banyak lagi yang sebenarnya belum tercover. Salah satunya itu pemanfaatan big data dalam cyber security gitu ya. Jadi gimana caranya kita menangkal ya serangan-serangan cyber yang ada gitu ya. Karena sekarang kan orang fokusnya untuk development banyak aplikasi, development banyak website dan segala macam, yang dimana data kita tuh berseliweran di mana-mana gitu ya, sehingga munculkan khawatiran juga terkait dengan privasi dan sebagainya gitu ya. Ini mudah-mudahan slide saya sudah kelihatan ya. Jadi rencananya saya saya akan sampaikan beberapa hal yang mungkin bisa
men-trigger teman-teman semua ya di Telkom University ini untuk bertanya lebih jauh gitu ya, karena saya percaya sih 1 jam 2 jam yang ada di sini tuh nggak cukup untuk mengcover semuanya gitu ya. Jadi saya harapkan teman-teman semua tuh bisa ikut nanya aktif gitu ya, sehingga bisa makin kebayang dari apa yang teman-teman belum tahu sebelumnya gitu. Nah ini mungkin a glimpse about link aja, ini cepat aja ya, karena sekarang saya di link aja. Jadi link aja ini kan sebelumnya berbentuk Tcash ya, business unit yang ada di Telkomsel. Nah kemudian setelah itu ada inisiatif dari Kementerian BUMN, dari Bu Menteri yang sebelumnya, Menteri BUMN, untuk dikeluarin dari Telkomsel dan maksudnya untuk diinvest bersama-sama ya, untuk beberapa BUMN yang lain yang terkait gitu ya. Jadi kita juga shareholder kita selain Telkomsel juga ada Pertamina, ada Himbara yang termasuk dalamnya Bank BRI, Mandiri, BNI, Dana Reksa dan sebagainya gitu ya. Nah tujuan kita sebenarnya untuk mendorong inklusi keuangan dan ekonomi ya di Indonesia gitu, yang secara umum ingin membantu target pemerintah untuk inklusi keuangan ini gitu ya. Nah visinya itu kita pengen jadi financial technology platform yang terpercaya buat masyarakat Indonesia, dan misinya kita ingin develop ekosistem gitu ya. Jadi untuk menerjemahkan visi itu kita mendevelop suatu ekosistem, baik itu payment dan financial service platform, khususnya untuk masyarakat Indonesia yang ada di segmen mass, micro, dan aspirant gitu ya. Nah ini mungkin saya nggak banyak bahas tentang link aja ya. Ya intinya kita udah banyak development yang sebelumnya cuma payment yang ada di Telkomsel doang. Nah ini sekarang kita even bisa ada cross border transaction, jadi kita bisa transaksi di beberapa negara lain ya, selain di Indonesia gitu ya. Terus juga dari sisi transformasi, alhamdulillah sekarang kita yang paling lengkap gitu ya. Kita bisa Gojek dan Grab juga, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu gitu ya, kereta api, Damri dan sebagainya, taksi juga. Dan juga ini yang bisa di highlight yaitu kita salah satu-satunya sih ya penyedia uang elektronik yang punya platform syariah gitu ya, yang sudah diawasi oleh Komite Syariah gitu. Nah mungkin secara umum sebelum aku bercerita ya, buat teman-teman kan asumsi aku di sini teman-teman semua masih mahasiswa ya, dan pastinya wondering sebenarnya kalau kerja tuh kayak gimana sih, khususnya di big data ya. Nah ini secara umum pembagian organisasinya seperti ini di big data gitu ya. Jadi ada 3, sebenarnya ada 4 gitu. Ini satu lagi belum saya masukin karena itu di luar scope big data AI ya, yaitu adalah si engineering gitu. Nah anti fraud engineering yang nggak saya masukin ini, scope-nya itu sebenarnya software engineering gitu ya, both back end sama front end, tapi web developer ya, untuk membangun anti fraud platform gitu ya. Nah ini yang saya cantumkan di sini karena ngebahas tentang big data AI yang termasuk dari itu doang gitu ya. Nah, yang pertama itu ada data engineering, yang kedua itu ini bisa dibilang ini kita sebutnya berbeda, data platform gitu ya. Tapi secara umum di luar orang banyak bilang analytics gitu ya. Terus yang ketiga tuh AI gitu ya. Nah, data engineering ini tugasnya apa? Jadi ada 2 hal ya data engineering, yaitu yang pertama membuat data pipeline dari berbagai macam data source yang ada nih di link aja sistem, dimasukin ke suatu tempat yang kita namakan sebagai data lake, yang itu nanti akan aku jelaskan ya di slide setelahnya. Dan yang kedua ada namanya data infrastructure gitu. Nah ini adalah cloud engineering-nya. Nah jadi nanti juga akan aku bahas. Sebenarnya banyak loh peluang karir ya, mungkin belum banyak ke cover juga gitu ya, dan belum banyak ke iklan menurut saya ya, yaitu salah satunya adalah menjadi cloud engineer gitu. Nah di data sendiri ada yang khusus nge-handle cloud engineer-nya, yaitu di data infrastructure gitu. Nah terus yang di tengah ini yang lebih ke business facing, terkait dengan BI reporting, terus analytics, dan juga data governance. Nah ini terkait dengan data security ya, dan access management. Terus di AI ini ada 2 secara umum, sebenarnya sekarang ada 3 ya, ini belum saya tambahin satu lagi. Jadi yang pertama itu adalah AI engineering-nya gitu ya. Jadi dia itu yang ngebuat platformnya. Dia itu yang ngebuat platform AI supaya scientist-nya ini bisa membuat model gitu ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke suatu company,
nggak apa ya, ada company itu yang toolsnya bikin sendiri kayak di Link aja, ada yang kayak beli gitu ya, misalkan pakai data robot dan segala macam gitu ya. Nah kalau di Link aja kita pakai sendiri, hanya saja backbone-nya sebenarnya pakai bahasa program yang udah lumayan di familiar ya sama teman-teman semua gitu. Jadi ya kita interface-nya juga pakai Jupyter dan juga pakai Python juga. Nah ini yang menyediakan itu adalah tim engineering dari AI-nya. Nah lalu di Link aja ini ada 2 tim scientist gitu, yang satu AI scientist, yang satu data scientist. Bedanya apa? AI scientist ini fokusnya kepada data-data yang unstructured gitu ya. Tahu saya juga Pak Fakih kan juga ini ya, banyak riset-riset terkait dengan unstructured data gitu ya, baik itu data teks, data gambar. Nah ini kita pakai semua di Link aja gitu. Contohnya yang paling ketara gitu ya, kalau di payment itu ketika kita mau mendaftar untuk menjadi full service itu kan kita diminta foto KTP, kita diminta selfie gitu ya. Itu tujuannya apa? Untuk memastikan orang yang mendaftar ke dalam payment platform kita itu orang asli gitu ya, bukan orang yang cuma dia ini ya pakai ID palsu dan segala macam. Karena itu banyak kejadian gitu ya, dan maksudnya apa ya, itu sesuatu yang kita concernkan juga di e-wallet secara umum di Indonesia gitu, karena ya mungkin orang-orang tersebut dia pengen pakai promonya doang gitu dan sebagainya gitu ya. Nah si AI Scientist ini nge-cover case-case kayak computer vision, NLP, NLU gitu ya, dan yang lain. Kalau suara sih kita belum ada ya project yang terkait dengan voice gitu. Nah, satu lagi data science itu kita fokus pada data-data yang unstructured, walaupun dia sama ya, scientist juga, dia bikin machine learning juga gitu. Nah, data structured ini contohnya apa? Data-data yang udah ada di table gitu ya. Jadi datanya bisa dibayangin di satu table, oh ini ada target, ini ada predictor, kemudian bikin machine learning. Ini mungkin common machine learning yang dipelajari di perkuliahan juga gitu ya. Nah, sebelum ke situ saya sebenarnya pengen cerita dulu kenapa big data dan AI itu ada gitu ya. Karena setiap hal di dunia ini terjadi itu atas dasar sebab akibat gitu ya, menurut saya gitu ya. Ya big data AI ini juga ya karena ada suatu yang ini ya, menurut Steve Jobs adalah jadi komputer itu sendiri dan software yang akan dibangun gitu ya, yang sekarang makin banyak gitu kan, ini yang akan merevolutionize the way we learn gitu ya. The way we learn ini maknanya luas, nggak cuma maksudnya kita belajar sebagai apa ya, mahasiswa dan segala macam, tapi maksudnya the way we do things gitu ya. Nah kalau dilihat lagi, ini mungkin teman-teman juga udah pada tahu gitu, perkembangan processing power itu gila banget gitu ya, dari nggak usah jauh-jauh gitu ya, mungkin kayak 30-an tahun terakhir itu processing power itu meningkatnya bukan ini lagi tapi eksponensial ya. Jadi ini sumbu Y-nya bisa dilihat ya, 10 pangkat gitu ya. Terus juga yang kedua adalah evolusi dari storage gitu ya. Ini nggak usah jauh-jauh, mungkin kayak less than 2 decades sih kita masih pakai disket sebenarnya. Saya ingat dulu pas masih SMP gitu, masih pakai disket saya gitu di SMP gitu untuk tugas-tugas sekolah. Tapi sekarang ya udah cloud gitu ya. Dan sekarang kalau disket dulu berapa sih, kayak cuma 2 mega gitu ya, 2 megabytes gitu, gampang rusak lah ya. Kalau sekarang cloud 2 megabytes buat apa gitu, nggak ada harganya sekarang gitu. Nah inilah yang membuat kenapa big data dan AI itu ada, yaitu function of ini ya, amount of data stored dan juga computing power gitu. Jadi ini tidak bisa terlepas dari kedua hal ini gitu ya. Data yang disimpan semakin banyak, tapi kemampuan komputer untuk memproses sesuatu itu makin kencang gitu ya. Sehingga ada namanya big data, ada namanya AI dan segalanya gitu ya. Dan juga ya ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru gitu ya. AI ini sesuatu yang mungkin dimulainya tuh 1950 ya, mungkin sekitar berarti 70-an tahun yang lalu gitu ya, yang dimana coba teman-teman bisa cari, itu ada papernya namanya The Laws of Robotics. Ada satu lagi di tahun yang sama itu
dibuat oleh Alan Turing ya, Thinking Machine, itu bagus juga buat teman-teman baca-baca aja. Itu pertama kali ada orang mengidekan bisa nggak sih mesin itu berpikir gitu, karena salah satu revolusi industri itu kan karena ini ya, mesin uap gitu ya, yang dimana itu mengautomasi banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Nah ini sebenarnya cikal bakalnya juga kenapa ide tentang AI ini dibuat gitu ya. Dan kalau dilihat dari timeline-nya, ini dari 1980-an makin ke sini ya, mungkin 90-an lah, di atas 2000 ini makin kenceng ya perkembangannya, karena yaitu tadi computing power, storage itu makin murah dan makin possible gitu ya untuk mentraining sesuatu hal yang berat gitu. Contoh aja kayak kartun, dari dulu kartun ada namanya Avatar, masalahnya Avatar yang biru-biru itu ya, yang kayak alien itu sebenarnya ide filmnya udah munculnya dari tahun 90-an gitu, tapi that time secara teknologi itu belum bisa itu sekitar dari sekitar tahun 2010-an gitu. Jadi bisa aja apa yang dipikirkan sekarang gitu, let's say apalah, mungkin pintu kemana saja saya nggak tahu juga ya, atau mesin waktu gitu, bisa jadi ada kejadian ya di 100 tahun mendatang gitu misalkan. Nah tapi ini yang pengen saya ingetin lagi, kalau sebenarnya manusia dan robot tuh at least sekarang belum ya, menurut saya belum, dan saya nggak tahu sih, kayaknya nggak bisa replace secara umum gitu ya. AI ini bisa nge-replace si big data dan AI-nya, otak manusia ya, karena kemampuan AI untuk berpikir itu dan memproses secara speed, kalau misalkan dia udah tahu ininya ya, itu akan lebih cepat gitu ya. Juga ini ya, hand gitu ya, hand sama heart. Hand ini ya Karsa, yaitu sebenarnya udah ada hardware dan teknologi infrastruktur. Nah heart ini nggak dipunya oleh siapapun gitu ya, yaitu yang punya manusia sendiri gitu. Mungkin ini saya skip ya. Dan ini yang menarik ya, secara umum ya, semua hal ini ya eventually bakal terkoneksi kepada data dan cloud gitu ya, dan ini semua yang memediasi adalah software gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa bayangin sekarang itu ada dunia yang mungkin lebih besar gitu, dan belum tahu nih batasnya seperti apa. Dari mungkin kalau bumi kan makin sesak dan segala macam gitu ya, ini dalam hal ini konteksnya dunia yang bisa ditinggali manusia gitu ya. Nah sementara ada dunia maya nih sekarang yang sebenarnya secara secara capacity kita belum tahu mentoknya tuh semana. Bahkan sekarang kan kayak ada orang yang jualan tanah itu di dunia maya gitu ya, kayak macam Roblox dan segala macam gitu ya teman-teman, kalau misalkan tahu. Itu makin gila emang apa yang ada di digital sana gitu ya, di dunia digital. Dan ya kenapa orang semuanya ke sana ya, karena di sana itu masih belum ada batasnya gitu sekarang gitu ya. Dan sebenarnya big data itu dan AI bukan sesuatu yang bisa berdiri dengan sendiri ya gitu ya. Ini yang pengen saya tekankan gitu. Jadi jangan kayak kita ngerasa kita belajar big data, kita belajar AI, kita ngerasa tahu semuanya. Enggak gitu, karena big data itu sebenarnya harus butuh inangnya gitu, butuh tempatnya. Ya tempatnya itu apa yaitu si teknologi infrastruktur yang di sana hidup berdampingan dengan front end dan juga back end gitu ya, dari sisi sistem. Karena big data itu ya sistem yang dia nge-serve diri dia sendiri gitu ya, dan dia butuh datanya kan ya, dia butuh data dari back end, dia butuh data dari software, jadi dari front end. Jadi dia bukan sesuatu yang bisa mengenerate data sendiri gitu. Itu dia yang menarik. Dan juga ini yang pengen saya tekankan ya, karena saya ngerasa makin kesini walaupun mungkin getting better ya, tapi nggak tahu ya secara khusus itu seperti apa di masing-masing daerah sekarang. Ada anggapan bahwa kalau mau berkarir yang bagus dan segala macam itu jump into AI gitu. Kalau saya completely nggak setuju, karena apa yang terjadi di Indonesia secara umum, kita tuh banyakkan orang tuh kesini dan kesini gitu ya.
mahasiswa itu banyak kan belajar ini dan ini secara umum, saya melihat seperti itu. Padahal kita tuh butuh ini semua, ini sama ini, kalau nggak ada ini nggak bakal ada secara umum gitu ya. Gitu. Makanya kadang-kadang saya juga ditanya, kalau misalkan mau ini ya, apa ya, career apa ya, recommendation, suggestion kayak gimana, saya lebih seringnya, kan walaupun saya datangnya dari sini ya, saya orang statistik gitu ya, saya banyak belajar tentang ini dan ini, saya nggak pernah belajar ini, malah saya belajar ini ketika pas kerja doang. Saya suggest orang tuh untuk jadi data engineering, karena secara demand dan supply itu masih nggak imbang gitu ya, gitu. Dan rata-rata orang nggak tahu untuk mulai belajar jadi data engineer itu seperti apa gitu. Ya, ini menurut saya gitu. Dan karir itu secara umum kalau menurut saya supply and demand gitu ya. Apapun di dunia ini teori ekonomi itu berlaku. Jadi let's say kenapa dulu AI ini ya gajinya tinggi dan segala macam. Ya karena supply dan demand-nya tidak seimbang gitu ya. Demand-nya banyak, supply-nya sedikit gitu ya. Dan ini berlaku bukan pada nilai absolut ya, tapi berlaku pada rasionya gitu ya. Nah, kalau menurut saya, yang saya pahami secara industri, yang paling timpang dari ini semua adalah si data engineer gitu ya. Orang ini dibutuhkan lebih banyak daripada AI ya. Tapi secara umum yang ada di sini itu sedikit gitu. Ini common rules tadi mungkin saya udah sempat share juga ya, dan juga ini juga udah saya share ya. Data itu banyak macam-macam, bisa berbentuk structure, bisa berbentuk unstructured gitu ya. Jadi kayak di link aja pun kita pasti mayoritas itu datanya bentuknya structured gitu ya, karena data transaksional dan segala macam. Tapi yang unstructured ini juga secara size pun besar gitu, karena satu gambar itu pastinya ukuran secara bytes-nya itu akan lebih besar daripada yang structured gitu ya. Gitu. Dan ini butuh ini ya keahlian sendiri juga untuk orang bisa menyusunnya gitu ya, untuk bisa memprosesnya. Nah, ini juga ya yang penting gitu ya, karena setiap organisasi harus aware kalau misalkan dia mau go ke ini ya, mau adopt big data, AI dan segala macam, dia harus tahu dulu posisinya ada di mana gitu ya. Dari mulai 1 sampai 5 ini yang disimplifikasi ya. Jadi yang pertama itu rata-rata orang-orang itu ada di manual data drudgery gitu ya. Jadi ya tipikalnya banyak Excel dan segala macam lah. Dan ya mostly belum ada sistem big datanya gitu, belum ada server khusus datanya. Nah, yang kedua ini udah mulai dibikin nih, ada tim data engineering-nya, buat server data infrastructure-nya, terus juga bikin data pipeline, bikin data warehouse gitu, dan mulai banyak report-report yang bisa diautomasi gitu. Nah, tapi pekerjaannya hanya sebatas report. Nah, yang ketiga ini baru data itu bisa tell a story, yang dimana di sini meng-highlight fungsi dari analytics gitu ya. Kalau ini oke, bikin dashboard, bikin reporting, tapi so what gitu kan ya, kita harus kemana. Nah, disinilah dijawabnya di phase 3 gitu ya. Nah, yang keempat dan kelima ini terkait dengan AI dan data science gitu ya. Kalau di 3 ini masih sebatas ini ya, analytics. Yang keempat udah banyak terkait dengan ini, kayak misalkan experimentation, terus juga ada berbagai macam model yang sudah di training dan segala macam. Tapi kalau 5 ini yang biasanya udah sangat ideal banget. Kalau menurut saya sih, even di Indonesia pun bisa dibilang hampir nggak ada yang di sini gitu ya. Ya maksudnya ini udah very high standard gitu ya, yang dimana setiap dia ngebangun produk itu udah dipikirin AI yang mau dibangun dari situ apa gitu ya. Oke. Dan ini yang mau saya share juga, dengan demand yang ada gitu kan, orang kan biasanya mau instan dan segala macam ya. Nah, sekarang yang berkembang itu adalah orang-orang tuh mulai shifting gitu, atau bisnis itu mulai shifting ke
platform yang low atau no code gitu ya, dan dia low maintenance teknologi. Makanya zaman sekarang kayak Google Cloud, AWS dan segala macam itu laku gitu ya, karena ya memang ini ya, itu mensupport low dan no code ini kebutuhannya gitu. Karena orang pastinya kalau kerja dalam satu tim itu lebih butuh komunikasi ya. Jadi nah kadang-kadang kalau orang itu udah pusing sendiri sama bikin code dan segala macam, dia biasanya akan terhambat dari sisi komunikasi gitu ya. Ya, nah makanya sekarang bisnis itu shifting ke low dan no code ya, makin ke sana ya bisa jadi nanti engineer tuh makin di yang dicari itu adalah interpersonal skill-nya instead of hard skill-nya gitu ya, atau technical skill. Nah, dan ini juga ya terkait dengan eksperimentasi, ini menarik gitu, karena makin kesini juga eksperimentasi itu menjadi suatu norm gitu ya, bukan suatu yang canggih lagi gitu. Maksudnya menjadi suatu keharusan gitu, karena apa yang coba dimasukin oleh teknologi company, most of them ya, termasuk di Indonesia, adalah problem yang sebelumnya corporate atau orang lain itu belum menemukan solusinya gitu ya. Jadi kuncinya itu adalah eksperimen gitu kan. Ya eksperimen itu memang bakal salah, tapi bakal ada yang benar juga gitu. Nah, experimentation dan A/B testing itu are getting more popular gitu ya. Kalau yang dulu kita ngerasa eksperimentasi kalau di bisnis itu mahal, makin sekarang murah karena channelnya itu nggak harus yang fisik lagi gitu. Channelnya itu bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui even dari apps-nya sendiri ya, in-apps gitu. Jadi satu apps bisa punya dua jenis screen gitu ya, atau dua jenis user interface gitu. Jadi bisa dites, mana yang lebih appealing buat users gitu ya. Nah ini saya kasih juga beberapa popular use cases yang teman-teman bisa pelajari ya di Facebook dan Google gitu ya. Nah, sebenarnya saya dari sini sebelum saya ke machine learning, saya pengen share juga terkait dengan teknologi stack yang kita punya di Link Aja, supaya teman-teman bisa ngebayangin apa aja yang kita bangun di Link Aja gitu ya. Oke. Bentar. Ya, hopefully sudah kelihatan ya. Ya. Nah, di Link Aja ini, kalau kita ngomong big data, itu kita tuh pengen getting the basics right gitu ya. Ini mungkin contoh-contohnya gitu, teman-teman juga ya mungkin aware juga ya. Data quality around us itu is not very nice gitu ya. Dan ini sebenarnya dialami juga oleh semua perusahaan gitu ya. Ya karena itu tadi juga kekurangan talent dari sisi data engineering, dari sisi software engineering yang bagus, sehingga data itu bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu ya. Kayak ya kita secara di Indonesia aja lah, kita nggak punya satu bank data yang menggambarkan orang Indonesia itu apa aja sih gitu. Atributnya itu nggak ada gitu, karena masing-masing itu dipunya oleh berbagai macam institusi masing-masing gitu ya. Dan honestly, I would say walaupun saya datang dari bidang AI, dari bidang data science, quality data itu beats fancy algorithm gitu. Kadang-kadang nggak butuh algoritma yang canggih-canggih gitu ya, tapi kalau misalkan datanya jelek ya tetap aja garbage in, garbage out gitu ya. Dan apalagi biasanya kalau algoritma yang canggih, dia komputasinya itu akan kompleks, sehingga time taken-nya itu untuk menghasilkan model itu lebih lama gitu. Ini kita ngomong bukan dari sisi training, tapi dari sisi deployment gitu. Bayangin misalkan di Link Aja, kita ada satu AI yang running di situ, let's say kayak item recommendation gitu ya. Nah kalau misalkan untuk saya sebagai pengguna Link Aja, ketika saya buka aplikasi terus dapetin item recommendation, itu kan ada AI yang running di situ ya.
let's say AI recommendation gak usah lama-lama deh, 1 menit aja muter-muternya gitu. Nah itu kan berarti di screen-nya nanti bakal ngeblank gitu ya dan segala macam. Nah makanya practical AI itu adalah model yang dia selain dari sisi akurasi, tapi dia mempertimbangkan sisi kecepatannya juga gitu. Nah kecepatan ini salah satunya didukung oleh kualitas data yang bagus gitu. Nah secara umum kualitas data yang jelek itu ada 3 hal lah yang mempengaruhi. Yang pertama itu dari sistem architecture-nya sendiri yang ada di yang ada di software sistemnya gitu atau hardware sistemnya. Yang kedua dari sisi big data architecture atau dari downstream gitu ya. Ini di ranah big data. Terus yang ketiga proper tools dan skill set ini terkait dengan orangnya gitu ya. Gitu. Nah, ini kalau ngomongin big data sebelum ngomongin AI tadi, secara umum seperti ini ya, data pipeline. Jadi dari berbagai macam source, kayak di link aja bisa dibayangin tuh ada seratusan source data gitu ya, yang itu di-ingest dan di-maintain setiap hari gitu ya, baik itu ada yang batch proses, maksudnya kalau batch proses 1 harian gitu ya, 1 hari refresh, 1 hari nambah data baru segala macam. Dan juga ada yang real time gitu ya, real time berarti saya melakukan aktivitas saat ini di link aja, datanya bisa langsung masuk gitu ya ke big data infra kita gitu. Nah itu semua dimasukin ke dalam data lake. Nah kenapa namanya data lake ya istilahnya, karena ya ini bisa diibaratkan sebagai danau gitu ya, ada berbagai macam source-nya gitu yang kemudian dia mengalir juga airnya ke si danau data ini gitu ya. Nah data itu memiliki arti kalau dibuat logik gitu kan ya. Misalkan definisi dari transaksi adalah ABC gitu ya secara SQL. Nah, itu di-embed ke dalam data mart gitu ya. Karena apa yang ada di sini itu bentuknya raw sama dengan apa yang ada di sistem gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus aware kalau ada proses seperti ini data gitu ya. Jadi kalau saya dulu nggak tahu, mungkin sekarang udah lebih canggih gitu ya. Kalau saya dulu saya kuliah itu biasanya saya ngelihatnya udah data jadi gitu ya, yang udah data di sini doang gitu ya. Tapi ada part yang dalam lagi di sini gitu ya. Kalau ya saya dulu pas kuliah datanya udah jadi, udah di Excel atau di mana di CSV atau JSON gitu ya, tapi kayak udah rapi gitu lah, dan ini udah ada definisi dan segala macam. Nah kalau teman-teman masuk ke industri jangan dibayangin datanya itu langsung kayak gini, tapi datanya tuh harus ada ke sini dan ke sini di apply logiknya. Makanya kita butuh data engineering tadi. Terus di sini juga ada namanya self-service playground, yang dimana masing-masing orang itu bisa mengquery sesuai yang dia mau. Misalkan dia mau bikin dashboard pretelin dari data mart ABC gitu digabung, jadilah suatu dashboard dan sebagainya gitu. Nah, secara teknologi, secara umum sebenarnya ada banyak ya ini layer teknologi stack-nya, tapi secara umum kita pakai Apache Airflow, Apache Kafka untuk streaming, ini untuk batching Airflow, Kafka untuk streaming atau real time, KSQL juga untuk real time, dan juga Google Code sebagai infrastruktur secara keseluruhannya gitu. Nah, di sini baru bisa ditranslate ke dalam 2 output. Yang pertama itu BI reporting atau analytics gitu ya. Ujungnya reporting, dashboard, analisis dan segala macam. Yang kedua itu ke AI gitu ya, jadi machine learning, baik itu yang structured maupun yang unstructured, yang dimana ini kita define sebagai data action atau presentation gitu ya. Nah ngomongin data quality lagi ya, look back tadi, ini kita monitor quality-nya ya, mulai dari source-nya ke data lake, kemudian ke data mart yang sudah di cleanse, transform dan aggregated, baru ke si user layer yang analytics, BI reports, dan juga data AI atau data science yang kemudian akan di-consume oleh pengguna datanya gitu. Saya masih punya waktu berapa lama lagi ya, saya takut ini mungkin 10 menit lagi masih bisa ya.
Betul Pak, 10 menit, sekitar 10 menit. Oke, sip. Oke. Nah, sekarang kita bahas AI ya. Tadi udah kayak ngebahas background, yang ngebahas big data, sekarang bahas AI gitu. Jadi dunia itu sebenarnya juga one big data problem gitu ya. AI itu kan mempelajari atas apa yang ada di big data gitu. Jadi bisa bayangin sebenarnya kenapa manusia itu apa ya? Yang nggak semua hal bisa dilakukan oleh manusia karena kita tuh nggak bisa tahu one big data problem yang diketahui oleh Tuhan gitu ya, benar nggak? Gitu. Jadi sebenarnya apa yang bisa kita solve sebagai manusia itu kan atas dasar data-data yang bisa kita kumpulkan sebagai manusia gitu kan. Nah, makin kesini kan manusia makin canggih nih dan segala macam, ngumpulin datanya makin canggih. Yang sebelumnya datanya dulu belum, masih berupa intuisi gitu ya. Dulu kan mulai ditemukan ada tulisan dan segala macam. Itu kan sebenarnya cara untuk manusia tuh men-store informasi juga ya, makanya ada tulisan di goa, tulisan di buku dan segala macam. Kemudian sekarang makin canggih nih cara orang untuk mendapatkan informasi. Walau secara umum dunia itu one big data problem, manusia nih masih nge-crack sebagian gitu ya, nggak secara keseluruhan gitu. Nah, ini ngulangin tadi lagi. Nah, secara umum nih yang tadi lagi ya, jadi data hierarchy needs itu, data science AI itu ada di atas. Yang paling bawah saya tekankan sekali lagi data engineering, data acquisition, karena kalau nggak ada ini nggak bakal ada gitu ya. Yang orang data science gimana mau membuat sesuatu kalau misalkan even datanya nggak ada gitu ya. Dan jangan dianggap enteng, membuat data itu menjadi ada itu bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Itu suatu hal yang kompleks gitu, apalagi ketika sudah melibatkan berbagai macam sistem yang ada gitu ya, apalagi kayak ratusan sistem yang ada di link aja gitu. Ya secara umum general machine learning development workflow mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, saya mungkin nggak bakal ngulang di sini gimana kita ngetrain, ngetes dan validate model. Ini juga ya harusnya juga teman-teman udah pada aware di mana machine learning development in a nutshell itu ada 3, supervised, unsupervised, sama reinforcement. Supervised ini belajar dari example, kayak misalkan bayi diajarin suatu gambar gitu, oh nanti di next-nya dia akan disuruh nebak ini gambar apa gitu ya. Jadi dia udah dikasih tahu contohnya. Tapi kalau yang unsupervised ini dia nggak pernah dikasih tahu contohnya, tapi dia mengenali dari pattern gitu yang ada berdasarkan apa yang variabel yang dimasukin. Sementara kalau si reinforcement itu dia berdasarkan learning gitu ya, dari experience gitu. Jadi ada sistem reward and penalty gitu ya, istilahnya kalau reinforcement learning. Nah, reward and penalty ini itu terkait dengan bobot gitu ya kalau dari sisi matematisnya ya gitu. Nah, mungkin kalau yang ini saya akan menjelaskan balik lagi ke slide yang tadi. Oke. Nah, sebenarnya pun teman-teman kan, apalagi kalau misalnya dapat kuliah rekayasa perangkat lunak gitu ya, artificial neural network gitu, ya ini kan apa ya, makin kesini sebenarnya kalau saya lihat di industri semua model itu berbasis neural network gitu, karena dia cepat walaupun black box ya, tapi dia get the things done gitu. Itu yang menarik gitu ya, apalagi untuk data-data yang unstructured gitu ya. Nah ini makin banyak model-model itu berkisar di metode-metode neural network gitu. Nah contohnya kita pakai buat image detection juga ya. Tadi yang saya bilang ya, kita ada semacam KYC system, know your customer system, yang dimana kita ada image detection gitu ya, ada face detection di situ, dan ada beberapa pemrosesan image, kayak contohnya meningkatkan quality dari image, karena kita nggak bisa harapkan semua orang kameranya tuh punya kualitas yang sama gitu ya, dan sebagainya gitu. Dan juga kita punya OCR yang dimana dari KTP kita bisa translate ke dalam
huruf-huruf yang ada di table gitu ya. Gitu. Ini salah satu. Dan ini juga kita tuh bikin semacam AI platform gitu ya, yang dimana saya bilang tadi engineering dia tugasnya adalah nge-serve si scientist-nya untuk mereka bisa melakukan training dan deployment dari model gitu. Jadi yang kita harapkan nih khusus di Link aja ya, kita membuat AI itu bukan semata-mata untuk riset gitu. Riset is fine, pastinya semua orang butuh riset segala macam, tapi AI itu harus ada kebermanfaatannya kepada bisnis gitu ya. Jadi at some time itu harus di-deploy gitu. Jadi yang harus kita pikirkan nggak cuma ketika kita nge-train model, tapi gimana cara kita mengimplementasikan model. Nah, di sini tercermin bahwa arsitektur yang ada di Link aja itu kita memikirkan dari mulai training sampai deployment gitu ya, baik itu datanya yang bersifat structured dan juga Oke. Ini tadi kalau dilihat ya kita ada sorry. Kok maju terus ya? Sorry. Saya nggak bisa mundur. Nah, di sini tuh kita punya Xavier dan juga Bumblebee ya, ini kita namakan gitu. Jadi Bumblebee itu adalah data-data yang bersifat terstruktur, di sini tuh pusatnya gitu ya. Sementara Xavier itu data-data yang bersifat tidak terstruktur. Jadi kalau Bumblebee itu bentuknya tabular, data yang diproses di sana, tapi Xavier itu data-data yang berbentuk gambar, berbentuk teks di situ gitu ya. Dan ini semua kita bikin sendiri ya. Jadi kayak Xavier itu kita ada computer vision, ada NLP, terus juga Bumblebee itu kita bisa bikin supervised learning, contoh kayak credit scoring, fraud identification, atau unsupervised kayak misalkan user segmentation. Nah, ini yang kita jadikan ongoing internal research juga di Link aja, itu gimana caranya kita bisa mengenerate suatu model walaupun bukan ini ya, bukan definitif, tapi kita pengen tahu dulu patternnya seperti apa, yaitu AutoML gitu ya, yang dimana kita tinggal lempar data, terus si mesinnya dia akan ini sendiri ya, dia ngelihat algoritma apa yang paling optimum gitu ya, baik dari sisi efisiensi waktu, juga akurasi, dan juga ini ya hyperparameter tuningnya gitu ya, yang itu bisa langsung diotomasi. Terus yang kedua dari sisi ML Ops gitu ya. Nah, ini menarik juga karena ini menggabungkan dua isu gitu. Yang pertama itu dari sisi infrastrukturnya gitu. Machine learning bukan suatu hal yang enteng gitu ya, apalagi kalau yang diomongin adalah data berjuta-juta row gitu ya, atau bahkan datanya gambar gitu ya. Nah, ini kan butuh GPU gitu kalau misalkan gambar. Kadang-kadang CPU itu udah nggak kuat gitu. Jadi gimana caranya kita ngebalance antara nge-solve sesuatu dari hardware dan nge-solve sesuatu dari si softwarenya gitu. Dan juga ada computer vision dan NLP gitu ya. Ini mungkin common ya. NLP ini mungkin yang menarik ini terkait dengan natural language understanding, itu mungkin teman-teman bisa baca juga, yang dimana ini banyak disinggung dari sisi chatbot gitu ya. Jadi si mesinnya itu bukan cuma memproses teks doang gitu ya, tapi mengerti teksnya. Nah, itu hal yang berbeda karena kita sebagai manusia, kenapa kita berkomunikasi dan kadang-kadang antara satu orang dan orang lain itu bisa berkomunikasi dengan minim gitu, tapi tahu maknanya karena dia tahu konteksnya gitu kan ya. Nah, ini menjadi bidang yang menarik untuk dieksplorasi gitu ya. Jadi mesin itu bukan hanya memproses aja kayak robot gitu, tapi dia mengerti atas konteksnya gitu. Ini misalkan kalau kata-kata ini dia konteksnya tentang apa gitu. Ini tuh banyak mulai di apply di media online juga sih menurut aku ya kalau sekarang.
Nah, ini secara umum most valued skill yang ada ya. Kalau menurut saya secara umum mau kerja di mana gitu, mau kerja di teknologi, di non teknologi dan segala macam, ini semua yang di values gitu ya. Jadi gimana confidence, time management, self management itu penting ya. Agree kalau misalkan kita di awal tuh pasti expect untuk bisa di guide dan segala macam, tapi kalau mau stand out dari kandidat lain itu harus punya si self management skills gitu ya. Manners itu penting juga ya. Manners, ambition, fokus, common sense, situational awareness ini penting juga gitu. Jadi gimana caranya kita tahu atas ini ya, atas tendensi atas situasi tertentu, antusiasme dan juga empati gitu ya. Nah, ngomongin selain data, tadi kan ada data engineering, scientist, analisis dan segala macam. Ini sebenarnya yang banyak dicari juga sekarang sih ya. Dan itu tadi secara rasio antara demand dan supply-nya itu masih ini ya, masih besar di supply-nya gitu ya. Masih besar di demand-nya gitu. Yang pertama itu dari sisi cyber security, sekarang kita makin banyak platform dan segala macam, data kita makin banyak bertebaran di mana-mana. Concern orang selanjutnya biasanya setelah company-nya gede itu adalah company saya tuh secure enough apa enggak ya mengamankan data pelanggan segala macam gitu. Tapi biasanya ini akan datang di belakang ya, karena orang biasanya di awal-awal pasti akan development dulu gitu ya. Kemudian ada product manager, ini yang mengorkestrasi ya, ada berbagai macam role yang ada, orang data, orang cyber security, software engineer, cloud engineer, dia yang nge-manage untuk bisa menjadi suatu produk yang utuh gitu ya. Karena masing-masing ini kan ya istilahnya kalau nggak disambungin silo gitu ya. Nah, gimana cara product manager yang oke itu dia bisa membungkus itu menjadi satu produk dan solusi yang utuh gitu ya. Terus yang kedua software engineer, walaupun banyak di mana-mana ya, tapi menurut saya salah satu yang paling jarang di Indonesia itu adalah software engineer yang bagus gitu ya. Dan software engineer ini secara kalau saya lihat ya secara pergerakan karir itu termasuk yang paling cepat di antara yang lain gitu ya, untuk dia naik dan segala macam, karena memang orangnya mulai banyak tapi yang bagus itu nggak banyak gitu ya. Yang bagus ini balik lagi soal soft skill gitu, banyak orang fokusnya ke hard skill aja tapi soft skillnya dilupakan gitu. Dan ini berlaku untuk semua. Terus yang setelah itu adalah cloud engineer gitu ya. Sekarang makin kesini even yang company-company yang sebelumnya punya server sendiri dia pindah ke cloud juga. Jadi ini suatu yang high demand juga. Dan juga UI UX designer gitu ya, karena membuat suatu solusi itu nggak bisa dipisahkan kepada experience yang dialami ya oleh si user sendiri, sehingga dia bisa ya user itu bisa merasakan manfaatnya gitu ya. Nah, itu aja sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya share tadi. Ini yang kita udah belajar tadi ya. Yang pertama, it's very hard to go further without scalable, reliable, and easy to configure infrastructure. Meaning, infrastruktur data itu adalah suatu hal yang essential. Data governance itu vital gitu ya untuk promote data democratization. Terus juga AI development ya, it's never a magic moment. Itu adalah journey dari mulai kita nge-setup data engineering-nya dulu sampai ke AI gitu. Dan sebagainya ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Fakih. Kita terima kasih Pak Rifan atas kuliah umumnya. Sangat banyak sekali yang disampaikan dari Pak Rifan. Disampaikan stack teknologi yang digunakan di link aja, jadi sudah sangat terbuka dapurnya ya. Jadi teman-teman bisa melihat gambaran gitu ya. Apalagi teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah khususnya mungkin big data ya, dan mungkin AI bisa melihat oh seperti ini manfaatan di link aja. Nanti mungkin teman-teman bisa ditanyakan langsung kepada Pak Rifan jika ada yang ditanyakan. Mungkin sedikit saya ingin meringkas sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Rifan bahwa big data dan AI itu merupakan sebuah istilah terminologi yang muncul karena kebutuhan manusia, karena data itu berkembang sangat besar sehingga dibutuhkan komputasi yang besar pula dan
bagaimana penyimpanan data, efisiensi data, dan sebagainya bisa dimanfaatkan dengan baik. Secara umum tadi disampaikan bahwa kita ada sebagai data engineer atau di bidang data engineering-nya, bagaimana data itu di-collect atau di-ingest ke dalam sebuah storage, kemudian bagaimana data itu dilakukan analisis, ada role sebagai analytics, dan ada AI atau machine learning platform. Dan teman-teman seperti disampaikan tadi Pak Rifan bahwa data itu tidak mungkin ada, tidak mungkin dapat diperoleh dengan baik tanpa adanya proses data engineering, sehingga pentingnya bagaimana mengelola data pipeline itu sangat urgent ya. Jadi teman-teman bisa juga mulai fokus di bidang ini. Dan banyak hal yang mungkin tidak bisa saya sampaikan. Yang pasti bahwa pesan dari Pak Rifan, sekarang saat ini kita itu tidak hanya fokus kepada hard skill saja. Jadi kita juga diperlukan soft skill dimanapun kita bekerja, entah di perusahaan teknologi maupun non teknologi. Itu mungkin yang dapat saya simpulkan, mungkin tidak banyak. Nanti teman-teman bisa bertanya melalui Slido ya. Seperti disampaikan bahwa nanti akan ada door prize gitu Pak. Jadi ada semacam merchandise bagi teman-teman yang bertanya, akan dipilih 3 penanya terbaik gitu, akan dapatkan saldo dompet digital ya. Nanti bisa teman-teman bisa pakai link aja atau teman-temannya ya. Tapi dengan catatan menyantumkan nama aslinya ya. Jadi kalau namanya nggak asli ya nggak dapat gitu ya teman-teman ya. Sambil kita menunggu dari pertanyaan teman-teman, mungkin ini Pak, saya ada satu pertanyaan mungkin Pak kepada Pak Rifan terkait data. Tadi cukup concern di angka tentang pentingnya quality data gitu ya, data yang baik dan sebagainya. Dan tadi juga diperlihatkan bahwa data source di link aja itu banyak sekali, ratusan mungkin ya. Pertanyaan saya adalah apakah dalam link aja atau mungkin secara umum di fintech gitu ya Pak, pemanfaatan data dari data eksternal Pak, dari luar perusahaan itu seperti apa Pak, entah mungkin dari sosial media atau apa gitu, dan seberapa penting Pak sebenarnya untuk bisa dia berkontribusi dalam decision making terhadap suatu entah layanan dan sebagainya. Itu mungkin dari saya Pak Rifan. Oke, terima kasih Pak Fakih ya pertanyaannya. Yang pertama, data eksternal itu menurut saya cukup penting ya. Mungkin yang bukan yang terpenting, karena yang terpenting itu biasanya apa yang bisa kita acquire secara sendiri dan bisa kita kontrol secara sendiri gitu. Itu menurut saya gitu ya. Eksternal itu bagus untuk komplement gitu, tapi itu juga cukup strategis karena dengan data eksternal kita bisa tahu posisi kita tuh ada di mana gitu ya. Dan ini use case-nya itu biasanya banyak terkait dengan analisis competitiveness gitu ya. Jadi let's say kita pengen tahu posisi link aja untuk let's say masyarakat segmen ini di Indonesia tuh seperti apa gitu ya. Ini kayak kita juga bisa itu lihat itu di app Any, kita juga kadang-kadang ada engagement juga dengan beberapa market research consultant gitu ya, dan itu semua data-data yang kita pakai juga untuk mengambil keputusan gitu ya, dan ya itu menjadi suatu hal yang penting ya. Dan di link aja sendiri kita tuh nge-treat data eksternal itu kita sebisa mungkin harus mirip dengan treatment kita ke data internal kita. Meaning ketika data itu sudah masuk kita itu menjaga dengan secara utuh untuk security, dan juga dari sisi quality-nya itu kita jaga gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin apa yang kita dapat dari luar itu bisa kita integrasikan juga dengan apa yang sudah kita dapat di dalam ya gitu ya. Jadi kita bisa tahu secara utuh, kayak misalkan si Rifan ini dia behaviornya seperti apa berdasarkan internal data kita seperti ini, berdasarkan eksternal data kita seperti ini. Jadi terciptalah ini ya 360 behavior dari si user itu sendiri. Gitu Pak Fakih. Mudah-mudahan jawab. Ya, terima kasih Pak. Mungkin teman-teman mungkin panitia mungkin sambil di share ininya ya, apa slide-nya ya, mungkin ada yang sudah ingin ditanyakan. Oke. Halo, ini saya baca dari atas saya itu gimana Mas?
Nanti saya coba Oh, ini, dibuka ya. ya. Maaf, Pak. Banyak yang namanya koral ya. Oh iya, ini mungkin kita baca yang Koral ini nama mahasiswa atau siapa ya? Boleh tahu ya? Apa memang nama asli atau nama tidak asli? Hah? Oke, mungkin kita kita turun di Oke, boleh kita coba tanya, kita coba bacakan Pak, apakah ada eh, proses mining Pak di industri saat ini? Jadi mungkin lebih ke log event dan sebagainya itu Pak untuk diangkat menjadi sebuah apa namanya? Sebuah pengambilan keputusan gitu mungkin ya Pak. Oke. Apakah cukup cukup hype di industri saat ini itu Pak? Mangga Pak. Oke, Oh, terima Ahmad namanya Pak. kasih Mas Ahmad atau Pak Ahmad. Jadi kalau konteksnya proses mining itu adalah mining log tadi, itu saya setuju, itu penting banget gitu. Hanya saja kenapa nggak hype gitu, karena ya itu abstrak gitu, itu menjadi sesuatu yang ada di tengah dan tidak apa ya, tidak berkorelasi langsung ke hasil akhirnya gitu kan. Biasanya apa yang menjadi hype itu adalah orang yang bisa pelajari dengan mudah, yang orang bisa, bukan pelajari ya, yang bisa orang lihat impact-nya itu secara mudah gitu. Misalkan AI untuk otomasi ABC gitu ya, itu kan bisa kelihatan gitu. Tapi kalau proses-proses yang ada di data engineering, yang ada di log mining, itu nggak kelihatan di ujungnya gitu. Jadi orang nggak ngerti log mining itu secara umum buat apa gitu. Nah, ini mungkin saya kasih tahu. Kalau log mining secara umum, log streaming dan segala macam itu penting banget di technology company. Itu yang pertama untuk menjaga bahwa sistem yang kita running itu reliable apa enggak gitu ya, dan secara kualitas data-data yang terstream dari satu dari satu sistem ke sistem lainnya itu data kualitas yang bagus apa bukan gitu ya. Nah, itu penting gitu ya. Dan log ini menjadi suatu hal yang tricky karena dia harus bisa apa ya, nge-streamnya itu secara real time gitu instead of batching gitu. Karena ya let's say lah, kalau misalkan link aja mati gitu ya, kan ini ya, maksudnya secara reputasi itu akan kurang oke gitu ya. Atau misalkan dia yang nggak bisa monitor dengan baik, matinya misalnya berjam-jam atau berhari-hari karena kita nggak ngumpulin log, kita nggak tahu errornya apa dan segala macam, ya itu akan menjadi sesuatu yang resikonya tinggi gitu. Tapi itu jarang di blow up karena kalau menurut saya mungkin ya kurang seksi isunya gitu ya, bukan sesuatu yang kelihatannya masa depan banget dan segala macam, tapi menurut saya itu sesuatu yang foundational. Oke, terima kasih Pak Rifan. Semoga bisa menjawab ya, Mas Ahmad. Kemudian dari Mubet, ini cukup banyak Pak yang like Pak, 26. Jadi saat ini kan bicaranya tentang cashless Pak, jadi tanpa uang gitu ya. Tanpa uang, ya tanpa apa namanya fisik ya Pak. Apakah akan ada target gitu Pak untuk menuju masyarakat cashless? Saat ini juga tidak semua menggunakan aplikasi-aplikasi e-wallet dan sebagainya ya Pak. Tapi apakah ada menuju ke arah sana dan bagaimana menghadapi tantangan tersebut Pak? Oke. Iya, kenapa ada link aja dan e-wallet yang lain, yaitu karena ada yang pertama ada kebutuhannya, maksudnya masyarakat membutuhkan itu secara umum untuk cashless, dan yang kedua memang itu didorong dari pemerintah gitu. Jadi kalau dari sisi target, tahu saya pun di pemerintah memang ada target tertentu untuk menciptakan masyarakat cashless gitu ya. Saya agak lupa ya persis seperti apa, tapi Indonesia ini salah satu negara dengan adopsi teknologi smartphone software itu yang cukup pesat gitu ya dibanding negara-negara lain yang ada di level yang sama gitu. Makanya ini menjadi suatu opportunity juga buat di kita untuk mendorong ke situ, dan apalagi uang kertas gitu, uang kartal itu bukan sesuatu yang murah gitu ya. Memproduksi uang kartal itu bukan berarti tanpa ini ya, tanpa cost gitu ya, itu mahal, sesuatu yang mahal gitu. Dan juga untuk mengontrolnya secara jumlah, secara apalagi selain secara jumlah, secara kualitas gitu kan, uang itu kan harus
udah harus di renew ya tiap tahun gitu, keluar uang baru yang lamanya tidak berlaku lagi dan segala macam. Itu suatu proses yang cukup costly gitu. Nah, cashless ini bisa mendorong itu gitu ya, yang problem-problem tadi itu bisa lebih terkontrol gitu ya. Gitu. Nah, tantangannya kalau menurut saya ya, tantangannya agak dari sisi edukasi sih ya, karena Indonesia ini bukan cuma Jakarta, bukan cuma Bandung gitu ya, bukan cuma Jogja, bukan cuma Medan, misalkan Surabaya, Bali gitu yang udah ini. Tapi banyak kota-kota lain, nggak cuma kota ya, banyak desa-desa itu yang kalau kita mendorong ke situ semua, ya gimana caranya kita gitu ya, karena nggak semua itu punya teknologi literasi yang sama gitu ya. Nah, ini menurut saya sih tantangan yang paling besar. Mungkin menjadi PR ya Pak, bagaimana mensosialisasikan terhadap manfaatan teknologi maupun ya, infrastruktur di Indonesia seperti apa. Oke Pak. Kemudian semoga bisa menjawab ya Mubet ya. Kemudian ini masih dari Ahmad Pak. Ini pertanyaan menarik Pak tentang cryptocurrency. Jadi blockchain sebagai base dari cryptocurrency itu seperti apa sih Pak hubungannya dengan finance di masa depan Pak? Apakah ya mungkin nanti menjadi transaksi yang sah di seluruh negara dan sebagainya itu? Mungkin insight dari Bapak seperti apa Pak? Menarik ya, karena saya juga belajar ini di kuliah gitu ya, yang kuliah sekarang maksudnya, karena tentang cyber security. Mungkin teman-teman perlu pahami dulu ya, crypto, blockchain, distributed ledger dan segala macam gitu. Ujung dari kakeknya dari si crypto, blockchain dan segala macam itu adalah distributed ledger gitu. Kenapa namanya distributed ledger? Apa yang ada di semuanya di dunia ini mostly gitu ya, bank dan segala macam itu adalah single ledger gitu ya. Dia tidak terdistribusi gitu ya. Konsep terdistribusi ini pertama kali sebenarnya bukan pertama kali. Mungkin yang paling populer gitu ya adalah sebenarnya internet gitu ya. Karena sebelumnya untuk mengakses informasi kita harus ke perpus dan segala macam atau yang seperti apalah. Nah, sekarang itu setiap device itu bisa terkoneksi dan menciptakan suatu network effect yang sangat besar, makanya ada social media dan segala macam. Itu semua jadi terdesentralisasi gitu. Nah, konsep ini dibawa ke distributed ledger gitu ya, dimana kalau bank itu kan single ledger gitu ya. Maksudnya single ledger, kita mau nabung, kita mau narik, itu ada satu sistem yang ada di bank itu gitu ya, yang itu mengatur semua dan mengatur trafiknya. Nah, distributed ledger itu adalah masing-masing dari kita itu adalah bank masing-masing gitu ya. Jadi kita hanya kita mengaccountable dari transaksi yang kita buat gitu ya. Dan kemudian itu dikembangkan salah satu distributed ledger, itu salah satu cabangnya ada blockchain gitu. Kenapa namanya blockchain? Karena dia ada block dan chain gitu ya. Jadi masing-masing distributed ledger ini tergabung ke dalam suatu network yang lebih besar gitu ya. Nah, kenapa itu hype? Karena yang pertama dari sisi security. Secara kemungkinan untuk dijebol dan segala macam, blockchain itu pasti lebih susah gitu ya, karena ketika dia mau ngejebol satu blok gitu, dia harus ngejebol semuanya gitu, instead of single ledger yang sekarang kita ketahui. Misalnya kita mau ngejebol bank nih, ininya gitu, mau hack bank, ya udah kita masuk ke sistem bank, kita udah bisa dapat semuanya gitu kan ya. Tapi kalau misalkan blockchain ya, kalau kita masuk ke situ ya kita cuma bisa ngejebol yang situnya doang, bloknya doang gitu, dan kita nggak bisa memanipulasi transaksi karena harus ada agreement dari masing-masing blok yang ada gitu. Nah, ini jadi terlalu jauh, sorry ya. Nah, balik lagi ke kripto gitu ya. Kripto itu kan sebenarnya base-nya ya blockchain, distributed ledger gitu, yang dimana itu mendesentralisasi uang gitu ya. Konsep uang itu kan sebenarnya konsep ini ya, konsep politis kalau menurut saya. Kenapa negara itu menjadi suatu negara? Karena dia punya kekuasaan atas wilayah, atas diplomatik dan segala macam, termasuk dalam hal finansial. Nah, mata uang ini adalah suatu simbolnya. Nah, yang mau dicoba dijebol dari si
norma-normanya ini dari kripto itu adalah itu gitu ya. Jadi kenapa kita harus diatur gitu oleh negara gitu kan? Ini mungkin nyeleneh-nyeleneh ya. Tapi kenapa kita enggak yang punya satu common apa ya currency yang bisa kita agree, karena uang itu kan sebenarnya cuma suatu kertas gitu ya, cuma suatu kertas yang ini oleh negara gitu. Dan kertas itu kenapa jadi bernilai karena ada agreement. Nah itu juga yang menjadi konteks dari kripto, kenapa dia itu bisa menjadi ada harganya gitu ya, dan harga makin naik ya karena yang pertama itu dia ada agreement-nya, ada trust-nya, terus yang kedua dia bisa bisa diperjualbelikan akhir-akhir ini. Nah, future-nya gimana? Kalau menurut saya ini masih jauh sih, dan mungkin enggak yang jauh-jauh banget. Menurut saya mungkin 10 tahun ke depan mungkin bakal kelihatan gitu ya. Kalau sekarang kan banyak negara tuh masih masih nggak adanya kripto gitu ya, cryptocurrency, karena itu men-challenge konsep mata uang sebagai simbol diplomatis suatu negara. Kalau misalnya kripto dipakai ya jadi kayak ada satu mata uang yang diakui secara internasional gitu ya, yang kayak nggak perlu exchange segala macam, punya nilai yang sama gitu ya. Dan future-nya ya bisa jadi itu merubah juga. Tapi menurut saya ini lagi-lagi challenge yang paling besar itu adalah regulasi. Nah, seberapa besar negara ini bisa, saya nggak ngomong Indonesia, tapi secara umum dunia ini bisa menerima kripto itu sebagai alat mata uang gitu ya, karena ini men-challenge konsep yang selama ini ada terkait dengan terkait dengan diplomasi ya, maksudnya kekuasaan atas suatu wilayah di negara tersebut. Oke, mungkin bisa menjawab ya Ahmad ya. Ini Pak, kebetulan ada Pak Putra Fajar, jadi beliau salah satu pengajar, ingin bertanya secara langsung. Mangga Pak Putra. Baik, terima kasih Pak Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam kenal Pak Rifan. Saya salah satu dosen juga di sistem informasi. Salam juga Pak dari Bu Karin Allianz. Kebetulan saya juga kenal dengan beliau. Ya. Karin. Ya, siap. Kebetulan ada use case yang di 2019 dengan staff saya program persampahan gitu. Katanya tadi pas ngelihat LinkedIn Bapak, kemudian ternyata pernah di Allianz, saya sampaikan ke Bu Karin, oh ya titip salam itu pernah kerja bareng juga gitu. Ini Pak Rifan, terima kasih sekali atas penjelasannya. Ini sangat sangat memberikan wawasan. Kebetulan saya juga punya tugas tambahan di Direktorat Pemasaran dan Admisi, dan kebetulan kami juga sedang fokus juga mencoba mengupgrade di internal. Arahnya memang belum akan sampai ke se-advance itu, tapi lagi mengupayakan ke arah sana. Nah, yang penasaran dengan cerita Pak Rifan tadi, terlepas tadi kan beberapa hal sudah diceritakan, misalnya memanfaatkan image processing untuk proses KYC dan seterusnya. Nah, tapi ada nggak Pak success story atau use case yang mungkin bisa diceritakan juga hasil dari proses, baik itu mungkin AI-nya atau hasil dari pengolahan big data-nya dan seterusnya, yang memang benar-benar dengan link aja ini sudah umurnya cukup lumayan gitu ya, dan juga jadi yang punya posisi yang cukup kuat di Indonesia. Success story apa Pak yang hasil dari proses yang terima kasih, mungkin itu dulu Pak. Juga terima kasih kesempatannya. Pak Rifan, lebih ke bagaimana Pak Rifan membangun link aja gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Putra Fajar ya. Mungkin saya akan jawab, kasih contoh ya ke satu use case yang tadi sempat saya share, itu si KYC. Nah, KYC ini ya know your customer, yang dimana prosesnya adalah untuk memastikan bahwa user yang masuk link aja ya, yang bisa dikasih penawaran lebih, kasih promo banyak dan segala macam, itu harus kita verifikasi dulu gitu ya. Nah, cara verifikasi
seperti apa? Cara verifikasinya adalah dengan foto KTP dan juga selfie gitu ya. Nah, dulu prosesnya sebelum ada AI itu yang ngecekin itu adalah manusia gitu ya. Jadi ya semacam ada orang operasionalnya yang dia harus ngecekin satu-satu gitu. Nah ini coba kita duplicate dan kita embed ke dalam function AI-nya gitu. Nah kalau secara simpel sih setelah kita bangun berbagai macam fitur yang ada gitu ya, ini kita bisa mengefisiensikan hal-hal tersebut secara speed ya. Jadi kita bisa lebih efisien sekitar 40% gitu. Jadi contohnya tadinya 100 gambar yang dimasukin, nah ada yang sudah bisa di-decisionkan oleh si AI-nya itu sebanyak 40% gitu ya. Jadi kayak 60%-nya mungkin masih perlu dicek lagi ya karena dengan berbagai macam quality yang ada, tapi 40%-nya sudah otomatis gitu ya. Dan ini udah industri standar gitu. Kayak saya juga cek di beberapa company yang besar-besar gitu yang mungkin lebih besar dari ini aja, ada yang beberapa 20-30% udah bisa kayak diproses. Nah, ini 40% menurut saya sangat-sangat menggembirakan sih numbers-nya gitu ya. Dan juga yang kedua ya, ini dari sisi AI gitu ya. AI sebenarnya satu lagi dari sisi text analytics gitu ya. Jadi ketika kita mau menganalisis suatu review yang sebelumnya mungkin kita cuma ngelihat review-reviewnya doang by ini ya eyeballing gitu, tapi kita bisa menganalisis itu dengan lebih fair dan lebih cepat ya dengan text analytics tadi ya, pakai NLU gitu. Nah, terus dari sisi reporting yang sebelumnya tuh kalau link aja dulu, kita nggak punya big data system sendiri dan segala macam, kita mau generate satu report aja, let's say butuh waktu seminggu gitu ya. Scope di sini adalah untuk ingest dan juga nge-automasi dan segala macam. Nah, kalau sekarang cuma dalam hitungan jam itu udah bisa kita lakukan as long as semua requirement yang ada itu sudah bisa dipastikan. Gitu. Jadi memang ada motivasi yang kuat ya Pak untuk mengotomasi agar lebih mudah gitu ya Pak. Ya. Ya tentu ada proses dan tantangan pastinya ya Pak. Oke, begitu mungkin Pak Putra. Jadi kita lanjut ke Terima kasih pertanyaan banyak Pak Rifan. Pak Putra. Kita lanjut ke pertanyaan. Di sini ada pertanyaan dari Ramiz Kudama. Jadi tentu tools pengolahan data itu banyak sekali Pak. Apalagi sekarang bicaranya tadi disampaikan bahwa low code gitu atau no code gitu. Malah sekarang banyak pilihan gitu Pak. Nah, bagaimana cara menentukan tools pengolahan data yang baik? Apakah berdasarkan yang saat training saat ini atau bagaimana? Dan ya tentu mungkin ada di sini bagaimana menentukan apa saja mungkin yang diasumsikan bagian dari analitik, mungkin feature extraction dan sebagainya gitu sih Pak. Oke. Mangga Pak. Kalau saya sih selalu berangkat dari dua hal ya yang menjadi consideration saya. Yang pertama itu adalah kebutuhannya mau bikin apa gitu. Nah, kebutuhan ini kan biasanya business use case gitu ya. Ya entah itu mungkin diturunin ke report dan segala macam. Nah, reportnya nih pengennya seperti apa? Apakah bisa dikirim dengan mudah ke email dan segala macam. Nah, itu fitur-fiturnya kita list semua gitu Mas ya. Termasuk baik itu yang tadi case big data ataupun AI gitu ya. Dalam hal ini analytics yang ditanya gitu ya. Nah, terus yang kedua faktor yang kita consider itu adalah skill set gitu ya, karena kita nggak mungkin mau bikin suatu sistem dan mengoperasikan suatu sistem in daily basis, tapi orang-orang nggak ngerti gitu kan ya. Tentu ada yang bisa di-upgrade dari orang ya, mungkin orangnya bisa di-training dan segala macam, tapi kita harus tahu batasannya juga gitu. Jadi dari situ kita bisa ketemu di tengah ya antara use case dan fitur yang dibutuhkan berdasarkan use case yang ada, kemudian skill set yang kita punya sekarang seperti apa, gitu. Jadi terlebih dahulu kemudian diturunkan menjadi apa sih yang ingin dilakukan gitu sehingga disesuaikan dengan toolsnya. Oke, terima kasih Pak. Kemudian ini dari Claudius, apa saja Pak skill yang dibutuhkan dalam mengikuti perkembangan tren di Indonesia Pak? Mungkin tadi banyak sekali teknologi, tapi mungkin seperti apa sih Pak cara untuk kita bisa tetap up to date terhadap kebutuhan teknologi tadi Pak? Oke. Kalau skill saya balik lagi ya ke soft skill. Kalau menurut saya hard skill itu adalah sesuatu yang ya bisa dipelajari gitu ya.
asal soft skill-nya itu termasuk attitude, ambisi, antusiasme itu di-maintain gitu ya. Kalau menurut saya itu ya, jadi yang paling penting adalah kita mempunyai interpersonal skill yang kuat gitu ya, untuk ini ya, untuk belajar lebih jauh lagi gitu ya. Tadi saya sempat ini juga highlight soal self management skills. Nah, ini sesuatu yang apa ya, abstrak tapi itu penting untuk dipunyai gitu ya. Jadi contohnya gini aja deh, ketika kita menjadi orang yang baru, belum tahu apa-apa, terus terkena masalah gitu ya, attitude kita gimana? Kita cenderung untuk ya minta bantuan dulu, atau kita kerjain sendiri dulu sebisanya gitu. Nah, kalau kita kerjain sendiri dulu sebisanya dan kita tahu batasan kita gitu ya, itu yang menjadi skill set yang berharga untuk bisa berkembang sih menurut saya ya. Karena makin kesini semua orang tuh dituntut untuk kemandirian masing-masing ya, nggak cuma untuk yang senior juga, tapi juga teman-teman yang junior gitu. Terima kasih Pak Rifan. Kita masih ada waktu mungkin sekitar 10 menit mungkin Pak. Kita lanjut ke pertanyaan dari Zeza Puridana. Jadi kalau bicara tentang fintech itu datanya pasti sensitif ya Pak. Apalagi ada uang-uang juga kan ya Pak. Mungkin lebih ke bagaimana security terhadap data. Tadi mungkin cukup banyak diangkat juga Pak Rifan ya Pak. Enggak Pak? Ya mungkin tadi saya udah sempat highlight ya terkait dengan data governance, itu menjadi sangat penting. Yang pertama itu adalah kita harus tahu siapa yang bisa mengakses data apa. Nah itu paling penting gitu ya. Jadi nggak semua orang bisa punya semua akses data gitu ya. Dengan pembatasan seperti itu, akses manajemen akan lebih mudah untuk di-manage-nya gitu ya. Yang kedua, dari sisi sistem sendiri, untuk data-data yang sangat sensitif, itu kita lakukan hashing gitu ya. Kita lakukan hashing, kita tidak menampilkan itu mentah-mentah di table gitu ya. Nah itu penting juga, makanya teman-teman yang belajar software, yang belajar data perlu tahu part sedikit tentang security gitu ya. Menurut saya dua itu. Terima kasih Pak Rifan. Memang di awal itu lebih ke pengembangan sih Pak. Berdasarkan pengalaman juga sih Pak. Jadi baru di akhir ini datanya kok mudah diakses dan sebagainya. Ya, jadi penting untuk melakukan data governance. Mungkin 2 pertanyaan lagi Pak. Ini ada pertanyaan tentang AI sudah berkembang seperti Copilot dan Tesla Bot dapat menggantikan manusia. Jadi apa sih yang harus dipelajari oleh mahasiswa? Mungkin tadi sudah cukup banyak diangkat dari Pak Rifan, tapi mungkin boleh dikomentar sedikit Pak. Iya, kalau saya sih pengen highlightnya baby steps gitu ya. Ini kan kayak wah, mahasiswa harus bisa bikin apa ya, self driving car gitu kayak di Tesla. Itu nggak apa-apa, itu mimpinya yang jauh seperti itu. Tapi harus tahu baby stepsnya seperti apa. Jangan terlalu mikirnya jauh kayak wah gue harus nyampe situ gimana gitu ya. Ya coba kita identify untuk untuk membuat itu sebenarnya komponennya apa aja sih dan apa aja yang perlu kita pelajari gitu. Kita pelajari satu-satu gitu ya. Harus terstruktur menurut saya ya. Makanya itu the art of breaking down the process itu menjadi penting tadi ya. Kayak kita punya suatu cita-cita yang besar, tapi gimana caranya kita nge-breakdown untuk kita tahu mana step pertama, mana step kedua, mana step ketiga, dan seterusnya untuk kita bisa achieve ke sana. Gitu. Oke Pak, mungkin ini terakhir Pak, sebelum kita tutup diskusi dengan teman-teman mahasiswa. Ini ada yang menarik Pak dari Ahmad Baihaqi. Di bidang finance Pak, atau mungkin bidang lainnya gitu, seperti apa sih Pak kebutuhan atau misal ya kebutuhan layanan yang memang harus secara stream maupun misal secara batch gitu Pak. Jadi gitu Pak. Dan saya tadi yang metaverse itu menarik juga tuh. Ya boleh Pak, setelah ini satu lagi metaverse boleh Pak. Oke, tadi yang apa yang atas nih yang dalam bidang finance dan juga apakah keadaan cara streaming dan non streaming gitu ya. Ini harus balik lagi, harus kebutuhannya harus tahu dulu. Tapi secara umum kalau streaming itu dibutuhkan untuk
dua hal gitu ya. Yang pertama itu adalah monitoring gitu. Monitoring itu biasanya ngelihat suatu anomali gitu. Jadi suatu anomali itu kan sesuatu yang terlalu ya, quote unquote terlalu gitu, terlalu tinggi atau terlalu rendah. Semua yang terlalu itu nggak baik gitu ya. Nah, makanya ketika si anomali itu terjadi, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, ini yang menjadi penting ketika streaming gitu. Dan kedepannya menurut saya sih dunia itu bakal data itu semua bakal ngarahnya ke streaming gitu ya, instead of batching. Kalau sekarang kan ya mungkin batching masih dipakai ya karena masih banyak belum sistem dan capability manusia ya, capability skill set data engineer yang dipunya itu udah fasih untuk membuat suatu sistem streaming gitu ya. Tapi eventually menurut saya semuanya akan masuk ke streaming atau real time gitu ya, gitu. Yang terakhir Pak, yang terkait metaverse ya. Jadi yang lagi ramai bicara tentang metaverse, ya, korelasi terhadap data itu seperti apa Pak? Mungkin terhadap security datanya juga seperti apa Pak? Itu mungkin pandangan dari Pak Rifan Pak seperti apa? Jadi ini ya yang masih mahasiswa, yang masih sekolah tuh biasanya kayak metaverse ntar kayak gimana gitu kan. Itu tadi ya ada ya akhir-akhir ini manusia tuh menyadari bahwa ada dunia lain yang lebih besar daripada bumi yang bisa kita tinggali gitu ya, makanya kayak muncullah si metaverse ini itu kan, dan ya akhirnya turunannya banyak kan ya, mungkin sebelumnya udah terjadi gitu tapi kayak VR games gitu kan ya, sebelumnya kan kayak gitu. Nanti ya ujung-ujungnya jadi kayak Ready Player One gitu ya si film itu, kalau menurut saya dan itu tidak ini ya, tidak mustahil, malah itu kayak banget gitu. Kayak sekarang aja udah ada contoh ya, orang itu menjual tanah yang ada di dunia maya gitu. Jadi kayak orang bikin rumah gitu ya dan segala macam bagus gitu. Nah terus orang ngebeli rumah itu yang ada di dunia maya gitu. Atau simpelnya kayak gini aja deh, kalau sekarang game itu kan kayak misalkan apa sih game PUBG dan segala macam, orang tuh perusahaan game itu dapat duitnya dari orang beli skin, orang beli baju dan segala macam gitu ya. Metaverse gitu tuh cikal bakal metaverse, yang dimana orang membeli sesuatu yang sebenarnya tidak nyata gitu ya. Itu hanyalah sebuah software code sebenarnya gitu, tapi orang mau membeli itu. Nah kedepannya mungkin ya cara orang berinteraksi berubah, yang mungkin menjadi less physical gitu ya, yang orang mungkin nanti pakai bajunya udah bukan pakai baju yang beneran lagi gitu, pakai baju di metaverse gitu ya, beli baju di metaverse, beli rumah di metaverse dan segala macam. Nah correlation sama data field menurut saya semuanya sama gitu ya. Ini semua itu adalah software yang mengenerate data gitu, yang semuanya itu ya mungkin metaverse ini kan pasti ada corporationnya gitu ya, mungkin Facebook atau dan segala macam yang nge-push ke sana gitu kan. Dan mereka ini kenapa mereka bisa tahu preferensi masing-masing seorang dan segala macam itu dari data gitu. Jadi dengan ada metaverse itu bakal makin banyak data yang tergenerate, yang ujung-ujungnya itu untuk mempersonalisasikan experience yang dimiliki oleh masing-masing pemakai tadi. Gitu sih menurut saya, yang ujungnya adalah big data. Ya big data itu memang makin big lagi sih dan segala macam. Oke Pak, terima kasih dan cukup menjawab ya mungkin ya. Sebenarnya kita udah selesai Pak, tapi ini ada satu pertanyaan Pak yang menurut saya cukup baik Pak. Mungkin satu lagi ya Pak. Jadi terkait di link aja itu kan banyak sekali pengguna ya Pak. Dan bagaimana kalau terjadi kasus bahwa data itu terkompromis gitu, tersebar dan sebagainya, itu banyak sekali kasus serupa gitu Pak. Tapi ini kan lebih ke domainnya adalah tentang keuangan finansial. Seperti apa sih Pak? Mungkin pencegahan, dan kalaupun itu terjadi seperti apa sih Pak? Jangan pernah terjadi deh. Itu kan apalagi maksudnya company pun saya rasa ya, walaupun itu nggak ada yang mau ngebocorin datanya ya, tapi ya kalau menurut saya yang paling penting itu adalah ya pencegahan gitu, dan pencegahan itu salah satunya adalah dengan ethical hacking gitu ya. Perusahaan teknologi mempunyai white hacker gitu, yang dimana dia juga ngetes gitu secara security bisa dijebol nggak dan segala macam, yang kemudian diperbaiki gitu ya secara mandiri gitu. Jadi nggak nunggu untuk dijebol, pastinya untuk pencegahan itu white hacker menurut saya sangat penting gitu ya. Nah kalau udah dijebol gimana ya,
baik lagi ke hukum sih kalau menurut saya. Mau gimana lagi, itu kan pasti pelanggaran ya segala macamnya, itu pasti balik lagi ke hukum untuk konsekuensi dan segala macamnya. Dan yang paling penting juga ya gimana caranya kita bisa nutup gitu ya, nutup apa yang sudah kebuka sebelumnya sehingga apa yang sudah terbuka tidak terbuka lebih lebar lagi. Oke, terima kasih Pak Rifan. Jadi ini sih bakal panjang banget bahas cyber security ya. Saya mungkin mau tapi kayaknya nggak bakal sempat gitu. Mungkin di lain kesempatan bisa. Siapa? Jadi memang bagi teman-teman mungkin sebagian besar adalah mengambil mata kuliah yang relate ke data analitik, big data dan sebagainya Pak. Tapi kita memang belum terlalu jauh ke sisi security sih Pak. Itu menjadi sebuah masukan mungkin suatu saat akan menjadi kurikulum gitu ya Pak, mungkin di kami gitu Pak. Itu mungkin terima kasih saya sampaikan kepada Pak Rifan Kurnia sudah meluangkan waktu yang luar biasa ya. Semoga kita mendapatkan manfaat dan menjadikan inspirasi bagi kita semua dan tentu menjadi amal jariah buat Pak Rifan. Semoga ilmunya juga bermanfaat bagi teman-teman. Selanjutnya mungkin panitia bisa di share screen pertanyaan yang sudah dijawab. Jadi akan ada hadiah Pak bagi yang bertanya. Jadi akan 3 terbaik kita akan pilih gitu ya. Mungkin Pak Rifan mungkin yang pilih. Nanti akan dapatkan saldo digital sebanyak sebesar 50.000 ya. 50 lumayan buat mahasiswa ya. Tapi dipotong pajak ya. Ada potong pajak 6%. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak tadi Pak, mungkin dari Pak Rifan mungkin ada yang bagus gitu Pak. Ini yang sudah tadi terjawab Pak. Bisa kelihatan ke bawah lagi ya tadi? Boleh di scroll teman-teman ya. Ke bawah lagi bisa ya. Kalau saya yang pertama yang terkait dengan blockchain menurut saya nih. Yang nanya tentang Ahmad Baihaqi ya. Terus yang kedua yang tentang security, yang pertama. Terus yang pertama apa tadi ya? Yang paling bawah. Terus. Oh, ini belum saya jawab sih. Yang di atas. Ini si Zeza ya, Zeza itu juga, itu nomor 2. Sama yang bawah nih, yang soal analytics tools di bawah, sorry. Ya, Ramis ya. Terima kasih ya, tapi semuanya pertanyaannya bagus-bagus gitu ya. Saya jadi kayak ngalur ngidul jawabnya gitu. Thank you. Saya kembalikan ke Pak Fakih mungkin. Mohon maaf tadi keputus Pak. Ya, jadi Oke, mohon maaf tadi terputus. Jadi tadi sudah dipilih ya, nanti mungkin bisa dihubungi panitia atau menghubungi panitia ya. Bisa chat gitu ya, sesuai di CP di poster. Selanjutnya ada sedikit ini Pak, pemberian sertifikat gitu ya, penghargaan sertifikat kepada Pak Rifan dari kami dari Prodi Informasi Fakultas Rekayasa Industri. Akan diberikan secara simbolik oleh Pak Rohman selaku Seprodi. Pak Rohman sudah tidak ada ya, mungkin saya wakilkan Pak. Jadi ada sedikit ini Pak, jadi sertifikat yang dapat kami berikan, mungkin tidak banyak gitu ya Pak, sebagai apresiasi terhadap Pak Rifan atas penyampaian materi terkait pemanfaatan Big Data dan AI.
Teman-teman, mangga tim dokumentasi bisa membantu untuk capture ya. Oke, oke, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Jadi apakah nanti akan ada foto bersama atau ini? Ya, mangga. Oke, terima kasih Pak Rifan atas waktunya Pak Rifan. Terima kasih Pak Faki undangannya ya. Senang bisa ketemu teman-teman semua. Semoga bisa tetap terjalin Pak. Ya, mangga saya kembalikan ke Aziz dan Rofi. Baik, terima kasih Pak Faki, Pak Rifan yang juga telah menyampaikan materinya. Gimana Rofi, luar biasa ya materi kita pada Luar siang hari biasa ini? banget. Iya, benar banget. Banyak manfaatnya ya. Dan tadi udah menyinggung big data yang ada pada link aja. Terus ada alasan big data. Dan menurut Steve Jobs. Keren-keren ini. Iya, keren Sepertinya, banget sih. Kita yang iya, nggak tahu sepertinya, big data jadi lebih banyak tahu ya. iya benar banget. Karena jika Pak Rifan ada lagi untuk menjadi narasumber di kesempatan berikutnya, wah, bakal lebih seru lagi nih ya nggak Sis? Bener banget Rofi. Tapi ini aku pribadi juga mau ingatin buat teman-teman untuk dapat ngisi feedbacknya yang telah ada di kolom komen. Dan juga jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran juga ya. Iya benar banget, jangan sampai lupa ya untuk mengisi absensi sebagai bukti kehadiran. Nah, nggak kerasa nih kita sudah masuk di penghujung acara pada kuliah umum siang hari ini. Nah kalau gitu dari teman-teman jangan pergi atau jangan beranjak dari room ini dulu ya, karena nggak akan asik rasanya kalau kita belum melakukan sesi foto bersama. Maka dari itu dari tim kami akan ada sesi dokumentasi nih untuk mengabadikan momen-momen bersama teman-teman. Bener banget Rofi. Nah buat teman-teman nih yang belum on cam, di on cam karena kita mau foto. Panitia juga mau dibantu untuk dokumentasi hari ini ya. Yuk yang belum on cam. Kita tunggu sekitar semenit ya Rofi ya. Oh iya buat teman-teman juga jangan lupa untuk mencatat materinya ya, karena ya sebagai bentuk di kelas kelas umum ini, dan juga jangan lupa untuk yaitu live at ID Lab yang dapat dicek pada kolom chat. Nah, gimana Yuk nih? yang buat on cam aja. Kayaknya udah banyak yang on cam nih, Jis. Gimana kalau langsung kita mulai untuk sesi dokumentasinya nih? Oke, kita mulai aja ya Raffi. Oke. Boleh nih dari Aziz dipandu nih. Oke, buat slide pertama, buat panitia siap-siap ya, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, terakhir 1, 2, 3. Oke, mantap sekali Rofi. Keren banget. Karena kita sudah melakukan sesi dokumentasi bersama, kira-kira apa lagi nih yang bakal kita lakuin nih, Kak Aziz? Ya, kayaknya perjumpaan kita cukup sampai di sini kayaknya ya Rofi ya. Karena juga udah kita abadikan momennya. Sayang sekali ya Rofi. Padahal materi dari Pak Irfan tadi juga lumayan bermanfaat ya buat kita. Bener banget. Waduh, ya udah deh. Kalau gitu
teman-teman jangan lupa untuk mengisi feedback-nya. Dan sembari teman-teman mengisi feedback, kami mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah hadir pada kuliah umum siang kali ini. Kami mewakili teman-teman panitia, mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Serta kami sebagai MC, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya. Saya Zizan Hawari dan rekan saya Ahmad Siddiq Rafiuddin, pamit undur diri. Sampai jumpa ya di lain waktu. Dari AEDE akan ada company visit ke Gojek dan link pendaftarannya silakan cek aja teman-teman Instagram di EDE di live@edilab. IG-nya sendiri dapat dilihat di kolom chat ya teman-teman. Oke. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.